Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Diners. Di video kali ini pembahasan dan soal untuk perawat terampil ya, tentang gawat darurat, bencana dan kritikal. Tentunya ini sudah sesuai dengan kisi-kisi P3K tahun ini. Teman-teman semoga lulus ya. Saya doakan teman-teman bisa lulus dan bisa menjadi P3K ataupun CPNS. Tanpa basa-basi, kita langsung mulai saja untuk pembahasan ini. Pembahasan dan soal P3K 2023 perawat terampil tentang gawat darurat, bencana dan kritikal sesuai dengan kisi-kisi P3K tahun 2023. Keperawatan gawat darurat adalah pelayanan di unit gawat darurat merupakan pelayanan yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kematian dan kecacatan korban. Untuk dapat mencegah kematian dan kecacatan korban dibutuhkan kemampuan kognitif, afektif maupun psikomotor untuk dapat menolong dengan cepat dan tepat. Salah satu kajian yang harus dikuasai teman-teman adalah konsep dasar dan prinsip kedaruratan. Dalam melakukan asuhan keperawatan pada kasus kegawat daruratan selalu diawali dengan melakukan pengkajian. Pengkajian kegawat daruratan pada umumnya menggunakan pendekatan ABC atau airway, jalan napas, breathing, pernapasan, dan sirkulasi atau sirkulasi ya. Perlu diingat sebelum melakukan pengkajian, Anda harus memperhatikan proteksi diri atau keamanan dan keselamatan diri dan keadaan lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita langsung masuk ke jalan napas atau pengkajian airway ya. Pengkajian jalan napas bertujuan menilai apakah jalan napas paten, longgar, atau mengalami obstruksi total atau parsial sambil mempertahankan tulang servikal. Sebaiknya ada teman Anda ya, khususnya perawat untuk membantu mempertahankan tulang servikal. Pada kasus non-trauma dan korban tidak sadar, buatlah posisi kepala head tilt dan chin lift atau hiperekstensi. Sedangkan pada kasus trauma, kepala sampai dada harus terkontrol atau mempertahankan tulang servikal posisi kepala. Ini adalah bentuk head tilt ya, chin lift ya. Di sini adalah head tilt, head lift yang maksudnya chin lift di sini ya. Di sini chin lift. Ini head tiltnya atau ini jaw thrust ya. Di sini chin lift, head tilt ya, head tilt ditekan ke bawah ya. Chin liftnya itu dagunya ke atasin ya. Ataupun jaw thrust di sini diangkat dagunya. Dan ini adalah jaw thrust maneuver ya, teknik yang aman untuk membuka jalan napas bagi korban yang mengalami trauma pada tulang belakang ya. Dengan memegang sudut rahang bawah di sini, rahang bawah memegang sudut anglus mandibulae kiri dan kanan dan mendorong rahang ke depan ya. Itu adalah jaw thrust ya. Ini adalah penanganan obstruksi jalan napas dengan Heimlich maneuver ya. Ini pada pasien sadar, dikepalkan tangannya ya teman-teman, disadokan. Dan inilah pasien tidak sadar. Untuk finger sweep atau cross finger seperti ini teman-temannya, ada finger sweep atau cross finger. Bila mana ada bayi, pertolongan pertamanya itu adalah back blow, chest thrust atau Heimlich maneuver ya. Ini adalah pada ibu hamil. Heimlich maneuver pada ibu hamil di atas di atas perut ya, di atas perut agar tidak melukai sang bayinya atau janinnya. Pengkajian breathing atau pernapasan. Pengkajian breathing dilakukan setelah penilaian jalan napas atau airway. Pengkajian pernapasan dilakukan dengan cara inspeksi palpasi.
bila diperlukan auskultasi dan perkusi. Inspeksi adalah dada dikaji tentang postur bentuk, kesimetrisan, serta warna kulit. Perbandingan bentuk dada anterior, posterior, dan transversal. Pada bayi itu 1:1, dewasa itu 1:2, bentuk abnormal pada kondisi tertentu. Palpasi dada bertujuan mengkaji kulit pada dinding dada, adanya nyeri tekan, massa, kesimetrisan ekspansi paru dengan menggunakan telapak tangan atau jari sehingga dapat merasakan getaran dinding dada dengan meminta pasien mengucapkan 77 secara berulang-ulang. Getaran yang dirasakan disebut vokal fremetus. Sekarang perkusi. Perkusi dinding torak dengan cara mengetuk dengan jari tengah. Tangan kanan pada jari tengah, tangan kiri yang ditempelkan erat pada dinding dada celah interkostalis ya. Terus auskultasi adalah mendengarkan suara pada dinding torak menggunakan stetoskop karena sistematik dari atas ke bawah dan membandingkan kiri maupun kanan. Ini masih di breathing ya, pernapasan. Ada look, listen, and feel atau LLF kalau bahasa kita disingkat ya. Dilihat pengembangan dadanya, dirasakan ya, hembusan napasnya ya, didengarkan apakah ada hembunan napas atau tidak. Nah, maksudnya look artinya adalah melihat adanya pergerakan dada korban. Listen artinya mendengarkan suara napas korban dengan cara mendekatkan telinga kita ke hidung dan mulut. Dan feel adalah merasakan hembusan udara yang keluar dari sistem pernapasan. Pengkajian sirkulasi bertujuan untuk mengetahui dan menilai kemampuan jantung dan pembuluh darah dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Pengkajian sirkulasi meliputi tekanan darah, jumlah nadi, keadaan akral dingin atau hangat, sianosis, bendungan vena jugularis ya. Ada tidaknya denyut endokardiotis, ada tidaknya tanda-tanda shock, ada tidaknya perdarahan eksternal. Sekarang kita masuk ke triase ya. Triase adalah suatu cara untuk menseleksi atau memilah korban berdasarkan tingkat kegawatannya. Di sini ada merah, kuning, hijau ya, teman-teman. Prioritas 1 emergensi warna merah ya, bila tidak segera tangani mengancam jiwa. Waktu tunggu 0 sampai 5 menit. Contohnya henti paru dan jantung, obstruksi total, saluran napas ya, IMA, traumatoraks, shock dan sebagainya. Untuk yang kuning yaitu prioritas gawat kedua ya, warnanya kuning. Apabila tidak ditolong maka korban tidak segera terjadi kolaps paru dan jantung. Perawatan dan pengobatan tidak lebih dari 30 menit. Misalkan asma bronhial, hipertensi, fraktur ekstremitas tanpa perdarahan. Sedangkan untuk prioritas 3 atau warnanya hijau, kondisi korban tidak serius, membutuhkan perawatan kurang dari 2 jam. Misalkan batuk, pilek, sirkumsisi atau tindik telinga dan sebagainya. Ini triase ini tahun kemarin ada teman-teman. Jadi hafalkan ya. Ini adalah algoritma henti jantung napas ya, mulai CPR, nah, berikan oksigen, pasang monitor, pasang DPIP ya. Jika iya ada VT, VF ya, ventricular fibrilasi ataupun tidak, asistol dan PAA ya. Kalau VT ya atau VF ya, CPR 2 menit ya. Di shock CPR 2 menit. Kalau tidak ada asistol dan PA, epinefrin segera ya. CPR 2 menit, akses IP atau input outputnya ya. Pakai epinefrin tiap 3 sampai 5 menit. Pertimbangan saluran napas dan urutan dan kapnografi ya. Ini algoritma jantung itu, algoritma henti jantung itu ya pada dewasa ya. Ini hafalkan teman-teman, tahun kemarin juga ada ya. Ini lanjutannya ya untuk algoritma henti jantung. Terus aspek etik dan isu dalam keperawatan bencana teman-teman ya. Kita masuk ke bencana ya. Aspek etik dan isu etik dalam keperawatan bencana merupakan suatu hal yang penting harus diketahui oleh perawat. Menurut Venema 2012 menyatakan aspek dan isu etik tersebut meliputi 1. Pencatatan dan pelaporan penyakit,
informasi kesehatan, karantina, isolasi dan civil komitmen, vaksinasi, treatment for disease, screening dan testing, professional listening, alokasi sumber daya, professionality liability, dan penyediaan layanan yang memadai atau provision of adequate care ya. Nah, kategori bencana di sini teman-teman ya, ada tingkatannya nih, ada 1, 2, 3, 4. Ada warna merah, kuning, hijau dan putih ya. Kodenya 1, 2, 3 dan 0 ya. Kategorinya yang merah adalah kelompok utama untuk pengobatan ya. Keadaan penyakitnya, keadaan krisis nyawa, terlihat gejala yang segera ditangani seperti saluran pernapasan tersumbat, sesak napas, perdarahan, shock dan sebagainya ya. Kelompok kuning yang bisa menunggu sementara, kelompok hijau kelompok yang bisa ditangguhkan, dan kelompok putih adalah biasanya putih atau hitam ya teman-teman ya. Ada beberapa perbedaan nih, ada beberapa yang beda. Mungkin di instansi teman-teman berbeda ya untuk ke pertama bencana ya. Ada yang putih, ada yang hitam. Di sini sudah tiada atau yang sudah meninggal dan tidak bisa diselamatkan ya. Dan respon hidupnya pun tidak ada ya, berkurang atau sudah meninggal. Terus keperawatan kritis sekarang teman-teman ya. Untuk keperawatan bencana hanya itu saja. Sekarang memasuki keperawatan kritis. Keperawatan kritis merupakan bidang keperawatan yang memerlukan perawatan berkualitas tinggi dan komprehensif. Perawat kritis adalah perawat profesional yang resmi yang bertanggung jawab untuk memastikan pasien dengan sakit kritis dan keluarga pasien merupakan kepedulian optimal. Nah, ruang-ruangan yang memerlukan keperawatan kritis adalah misalkan IGD, ICU ya, ataupun yang lainnya ya. Teman-teman mungkin bisa di instansi masing-masing sudah ada ya keperawatan kritis ataupun IBS ya, IGD, ICU, IBS dan sebagainya ya. Di sini ada pasien trauma ya menggunakan log roll method ya. Ini step 1-nya, step 2-nya, step 3, step 4. Log roll yang bagus seperti ini teman-teman ya. Ada 1, 2, 3, 4 penolong ya. Ini menggunakan LSB atau long span board di sini ya. Ini long span board di sini ya teman-teman. Terus, nah kita langsung ke latihan soal nih teman-teman. Teknik untuk membuka jalan napas bagi pasien trauma tulang belakang adalah A. Jaw thrust, B. Hetil, C. Chin lift, D. Chest thrust, atau E. Heimlich maneuver. Kalau teman-teman sudah bisa langsung jawab. Dan jawaban yang paling tepat adalah jelas ya, A. Jaw thrust itu yang seperti tadi ya. Nah ini teknik yang aman untuk membuka jalan napas bagi korban yang mengalami trauma pada tulang belakang ya. Memegang sudut rahang bawah, angulus mandibulae, kiri dan kanan, dan mendorong rahang ke depan. Itu adalah jaw thrust untuk membuka jalan napas bagi pasien trauma tulang belakang. Terus latihan soal yang selanjutnya, teknik pertolongan tersedak pada ibu hamil adalah A. Jaw thrust, B. Chest thrust, C. Chin lift, D. Back blow, atau E. Heimlich maneuver. Tadi sudah jelaskan ya teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah Heimlich maneuver ya teman-teman. Jadi di atas perut ya si ibu ya. Karena memang kan di bawahnya kan ada janinnya ya. Tidak boleh di sini, tapi di sini di atas ya. Soal selanjutnya adalah teknik mobilisasi pada pasien trauma menggunakan teknik tadi sudah dibahas yang terakhir ya teman-teman. A. Jaw thrust, B. Log roll, C. Log row, D. Back blow, atau E. Heimlich maneuver. Dan jawaban yang tepat adalah untuk soal nomor ini adalah jelas log roll ya. Ini log roll method ya pada pasien trauma. Bisa di pre-hospital ya ataupun di intra-hospital. Bisa terjadi saja ya, bisa mungkin si pasien jatuh dari tempat tidur kan, lagi trauma jatuh dari tempat tidur. Pasti menggunakan metode log roll ataupun kebanyakan di pasien pre-hospital. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya tentang gawat darurat, bencana dan kritis. Semoga membantu buat teman-teman yang sedang belajar untuk ujian P3K. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe di Nurse. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.